kalau kita memakai sarung, kalau kita memakai jubah, yang penting jangan sombong. Meskipun jubahnya ini segini, di atas begini, kalau sombong sama saja. Ya, tapi cuma jangan sampai seperti nyapu jalan sampai ke bawah begini sekali sehingga dipakai jalan dia kena tanah. Ini juga nggak baik. Jadi paling tidak sepantasnya, tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke atas, sepantasnya. Kenapa? Kalau terlalu ke atas begini, ngapunten, ini nanti kalau kita sujud bisa-bisa kelihatan lututnya nanti karena pendeknya jubah, pendeknya sarung yang dia pakai. Sekali lagi, kepantasan ini yang terbaik. Yang kedua, jangan sampai sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan menjulurkan kain atau menurunkan kain. Bisa juga menjulurkan atau menurunkan izar atau sarung. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah. Hadis ini datangnya dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu yaumal qiyamati. Allah tidak melihat pada hari kiamat. Kepada siapa? Ilaman jaro izarahu batoron. Kepada orang yang menjulurkan, kepada orang yang menurunkan bajunya, menurunkan jubahnya, menurunkan izar atau sarungnya dengan syarat batoron, yaitu sombong. Jadi banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan isbal. Isbal itu menurunkan izar atau sarung atau jubah sampai di bawah mata kaki. Tapi hadis ini tidak serta-merta semuanya dilarang begitu saja. Ini ada syarat batoron, yaitu sombong. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu pernah mengeluh, menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa Abu Bakar? Ahli neraka saya ya Rasulullah, ahli neraka. Loh kenapa kamu kok ahli neraka? Saya itu kadangkala tidak sengaja atau menurunkan baju saya, menurunkan jubah saya, menurunkan sarung saya. Berarti saya ini adalah ahli neraka. Apa jawab Rasulullah? Kamu tidak ahli neraka karena kamu tidak sombong. Nah, jadi ilat dari hadis ini adalah sombong. Sebab dari hadis ini adalah sombong. Dulu kita tahu bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sahabat-sahabat yang tidak sekaya saat ini. Banyak sahabat yang miskin, banyak sahabat yang melarat, yang kekurangan harta benda, sehingga bajunya atau jubahnya ini tidak ada yang panjang, jadi pendek-pendek karena mengurangi daripada kain. Nah, orang-orang yang kaya menunjukkan kekayaannya, maka dia menurunkan jubahnya, menurunkan sarungnya. Untuk apa? Supaya diketahui bahwa dia adalah orang kaya. Nah, inilah yang namanya sombong. Inilah saya orang kaya. Ini saya turunkan karena apa? Saya memiliki harta benda yang banyak. Jadi intinya, kalau kita memakai sarung, kalau kita memakai jubah, yang penting jangan sombong. Meskipun jubahnya ini segini, di atas begini, kalau sombong sama saja. Ya, tapi cuma jangan sampai seperti nyapu jalan sampai ke bawah begini sekali sehingga dipakai jalan dia kena tanah. Ini juga nggak baik. Jadi paling tidak sepantasnya, tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke atas,
sepantasnya. Kenapa? Kalau terlalu ke atas begini, ngapunten, ini nanti kalau kita sujud bisa-bisa kelihatan lututnya nanti karena pendeknya jubah, pendeknya sarung yang dia pakai. Sekali lagi, kepantasan ini yang terbaik. Yang kedua, jangan sampai sombong, baik pas menurunkan atau pas kita itu menaikkan semacam ini, tidak sombong. Jadi kita masih diperbolehkan semacam ini, tapi intinya tidak sombong. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.